Dari Tungkal Jambi, kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada tuan-tuan guru beserta seluruh pejabat pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih saya sampaikan atas kesediaannya yang menjadikan sebab sampainya saya di tempat ini, guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat amat mulia, peristiwa diperjalankan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan dan dirangkaikan dengan memperingati haul guru kita yang mulia, guru sekumpul. Mudah-mudahan kesempatan yang diberikan kepada saya akan dapat saya gunakan dengan sebaik-baiknya, sehingga pertemuan dan kumpulnya kita di tempat ini menjadikan sebab dapat kita senantiasa meletakkan Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang dikasihi Allah selalu ada di dalam hati kita. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya, paman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Kata Nabi, muliakanlah ulama, maka bahwasanya mereka ulama itu adalah pewaris daripada Nabi. Maka siapapun orangnya, dimanapun diamnya, yang memuliakan ulama, maka sungguh mereka memuliakan Allah dan memuliakan Rasulnya. Jadi kalau kita ini berataan niat memperingati haul Tuan Guru, memuliakan itu sama dengan memuliakan Allah dan Rasulnya. Maka itu kita berusaha menempatkan Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang dikasihi Allah ada di hati kita. Rata-rata orang hebat itu meletakkan gurunya, meletakkan Nabi, meletakkan Allah ada di hatinya. Kalau sudah bisa nang begitu,
maka sekalipun sugih laisat minat dunia, ngintu kada terhitung daripada dunia. Makanya apabila tuan guru sugih itu kada usah diungkit-ungkit ngintu. Ada orang yang mengungkit, ya ini sugih banget, sugih aturannya ujian nang bercakap tadi. Mestinya tuan guru itu contohkan lanang sederhana, jadikan nyaman bang. Ini sugih banget, pakaian mantap, kemudian kendaraan mantap, kami bersepeda umpama. Jadi mengungkit dia. Jadi kata guru saya, kiai nang diungkit tadi kada marah kata, dipanggil Sidin, ujar Sidin, hari ini ikam umpat mobilku, kita baku liling. Nah, tapi ikam Sidin kujulungi tugas, ingkotiakan cawanku. Apa nak nyontohkan cawan ini deh. Jadi ingkotiakan cawanku Sidin, cawan tu berisi banyu, hibak banyunya. Jaga akan Sidin banyu pun jangan sampai terlimbak. Jadi maka jalannya cakap waras. Jalannya tuh lebih kurang aja ke sini. Maka berjam-jam kata guru saya itu dibawa keliling. Apa ada singkal tangan kawan mengikuti akan jelas tadi macam mana supaya jangan terlimbak sampai di satu tempat pemandangan ujar kiai nyaman lah ikam naik di mobil kunang mewah nih. Sidin kayak anak nyaman, namun ulun sibuk menjagakan cawan pian jangan terbeli. Ulun kada sawat mitih indahnya pemandangan kada sawat, menikmati duduk kada sawat, sibuk menjagakan banyu nih. Nah, Sidin begitulah saya sibuk hati bersama Allah dan Rasulnya, bersama kekasih Allah. Saya kada terpikir lagi dunia ini. Maka walaupun sugih laisat minat dunia, itu dalam kitab Nasaihul Ibad itu tandanya. Tandanya ulama warasatul anbiya itu pertama apabila dipandang menyenangkan hati. Makanya sampai Sidin wafat gambarnya diheregu kawan, diheregu gambarnya, dihormati gambarnya, diandap di dinding. Kedua nih mandang di bawah. Dewa nih, amun ada tetamu gambar Sidin, tagugur ke bawah lakas mambil. Pada Sidin sudah ada lagi, kan gambarnya itu saja sudah menyenangkan hati kita, ketularan barakah kita. Amun ada gambar Sidin di rumah kita tuh pada wani kita ada baju, pada wani, pada gambarnya aja, apalagi orangnya. Jadi kalau Sidin ada di tempat kita, kita merasa nyaman. Nah itu tanda ulama warasatul anbiya. Nang kedua, apabila Sidin bercakap mesti menularkan barakah asal dituruti. Asal masih aja. Mengapa kaji Sidin turutiha asal masih. Ulun tahadus bin nikmah ditungkal tuh. Saya pulang dari Pekalongan, mondoknya di Pekalongan, Jawa Tengah, tahun 95. Bulik langsung disuruh mengajar di pondok pesantren Al-Baqiyatus Sholihat, punya sepupunya Tuan Guru Bahid dari tahun 95. Santrinya baru 34 orang. Ialah termasuk Ustadz Muhammad Hanif, kawan guru nih. Ustadz Muhammad Hanif itu kelas pertama, dia sama sekolah di Martapura dengan Sidin nih. Saya berbilang dengan guru tuh, saya bilang ulun kada bisa baca kitab ganal ya. Ujar Sidin ayuha ke pondok kitabnya kada ganal-ganal kata. Saya mengajar di pondok tuh. Seminggu setelah saya mengajar di pondok tuh ada kunjungan untuk melihat kemampuan santri membaca kitab. Ditampilkan yang halus sekelas Ustadz Hanif. Namanya Ustadz Erwin diganti Muhammad Kuzwin namanya. Suruh baca kitab I'anatul Talibin jilid 2, orangnya halus
sekalinya menceracap membaca, maka ulun disuruh ayah mendampingi. Kok intai-intai, ya ulun beberis ke kitabnya, soalnya kan ada gundul aja. Tapi menceracap membaca, bingung saya. Nang model kayak ini dilajari, ini sama dengan ikan cempakul melajari buaya pekunyong. Bingung lagi nang tukang tes tadi. Jangan tukang tes, hanya muridnya, kayak ini hebatnya, kayak pak gurunya nang di sebelah. Padahal jangan nang bisa juga. Tapi karena ulun menurut, cakap sidin, alhamdulillah. Imbahnya datang orang dari Kuala Inok, ada nang pemilihnya di Kuala Inok tadi. Nah, jadi datang minta ceramah. Ayah menyuruh ke rumah saya pengasuh. Ujanang menjemput, ayah menyuruh sempian, orang kita Jawa, untuk mengisi di tempat kami. Ini ayah yang nyuruh, pengasuh nyuruh. Saya kan dapat bisa ceramah, tapi saya turuti cakap ayah tuh. Karena sidin kalau menyuruh tentu ada doanya. Ada mendai sidin menyuruh handar mengkada mendoakan. Karena sidin yang menyuruh, tentu sidin berharap baik. Maka saya berangkat dengan baik sangka. Sampai wahini undangan saya itu barat ke Riau. Kenapa? Sebab karena ayah nyuruh ke situ. Sampai wahini, alhamdulillah, sampai ke sini nah. Sampai ke sini. Itu cakap menularkan barakah namanya. Sidin datang bertongkat ke pondok. Uja sidin ikam berjualan pang. Karena santri ini berbelanja keluar. Maka santri ini kalau berjalan keluar berjurut. Kayak itik hanya keluar dari kurungan. Berjurut, tersinggul orang, bermasalah. Uja sidin ikam aja berjualan. Cari pemilik di pasar siapa yang bisa berulah kue. Datangnya saya dengan kakak saya. Intaulahkan kue. Sekalinya kepagian abang ipar saya datang bersepeda membawakan kue pakai kardus Sukarmi. Hayang pun apa isinya? Sekalinya pisang bertumbuk di ayah kakak di ayah kakan tapung dikacak di sana namanya amun ditunggal cangkuduk. Bedang sana kawan limping. Pikir ulun nang ini nang dijual. Orang segagah saya berjual cangkuduk. Apa kata dunia? Cakapnya nang dijual tuh gambung, agak wajar juga lah. Kalau gambung tuh kan kue pekalas. Kue paling jagau kue gambung. Kue gambung tuh dia payurang aja, gambung terus. Jejak kue gambung tuh. Rikit jadi limping, tetap gambung. Randam ke banyuk, lanah, tetap gambung. Sekali gambung, tetap gambung. Ini cangkuduk nang dijual. Tapi karena ayah nyuruh ulun turuti, tentu sidin menyuruh ulun berjualan nih, tentu sidin mendoakan sudah. Sehingga ditambah berjual bubur kacang, campur pisang lilin tuh, diadukakan awan santan, bungkusi jual, kumpulkan duitnya. Alhamdulillah 2005-2006 sempat saya menunaikan ibadah haji ke tanah suci Makkah menurut cakap sidin tadi. Karena ulun suah ke rumah sidin coba kopiah hirang, imbah kulit di telepon sidin, uja sidin ikam jangan lagi kopiah hirang, kopiah putih aja, turut aja tuh. Ulun turuti terus, sakalnya alhamdulillah dapat berangkat haji. Jadi kalau di film Indosiar ada Haji Sulam berangkat haji sebab berjual bubur, itu sebenarnya menyinggung saya. Sebenarnya bukan Haji Sulam yang berangkat haji berjual bubur, saya sebenarnya cuman sutradaranya kada tahu. Jakanya tahu ulun nang main film tuh. Kalau ulun main film dia ada harapan Kalimantan mengundang ulun sibuk syuting di Jakarta. Untung juga banyak ada tahu. Nah, jadi kalau menurut cakap guru, cakap nang ulama, apalagi tuan guru ini ada wasiat sidin, amalkan, insya Allah barakah. Karena kita meletakkan guru di hati kita. Kalau kita meletakkan guru di hati kita, mudah-mudahan kita ini ada di hati guru.
Kata Tuan Guru Zaini sekumpul, saya melihat di YouTube-nya, bahari di zaman dulu Yesidin ada seorang wanita hendak banget meletakkan dirinya di hati orang soleh, datang ke rumah orang soleh, orang nang alim, orang nang banyak amalnya, datang bertamu bibini nih, pintar supaya digenang oleh Sidin, bulik sapu tangan ditinggal. Sidin sudah bulik, ternyata ada sapu tangan tertinggal. Hendak membulikakan, kemana membulikakan, kada tahu bibini di mana berdiam. Kada seperti ini bisa dilacak di HP. Bahpi jangan ada, maka disimpannya oleh guru ini di atas nang tinggi, nang kada terjangkau oleh kekanakan, dengan harapan kalau bibini ini berbulik mencari, hanya dijulung. Rupanya bibini ini tadi kada berbulik lagi, ibu-ibu ini kada berbulik lagi, dan sering saja hendak ditinggal di situ. Akhirnya apabila Sidin terpandang sapu tangan tuh kegenangan di bibini itu, isok-isok terpandang pulang kegenangan pulang, isok-isok terpandang pulang kegenangan pulang. Akhirnya bibini itu ada di hati Sidin hari-hari. Sidin keingatan terus perjatuhan Guru, ternyata lama-lama bibini itu diangkat Allah jadi wali kutub karena dapat meletakkan dirinya di hati gurunya. Makanya kita memperingati haul ini, pertama kita meletakkan Sidin di hati kita, mudah-mudahan kita ini ada di hati Sidin. Walaupun Sidin sudah meninggal dunia, Sidin tahu kita nang mahauli hari ini, tahu Sidin. Makanya supaya kita ada di hatinya. Kata Nabi, inna minan nas unasan yadkhulunal jannata majjanan. Kata Nabi, ada nanti gulungan manusia yang masuk ke dalam surga majjanan. Majjanan itu secara cuma-cuma, secara gratis. Kalau menurut hitung-hitungan amal tipis, hendak harapan langsung masuk surga. Nang wajib digawi aja bang, tapi dosa di masa lalu banyak, betul yuk. 4-5 bakul besi dosa. Kata kehitungan lagi bakahu karung dosa. Nyambeti orang jangan kehitungan di mana malam di situ nyambeti orang di mana-mana, tapi nya taubat dah. Masa lalunya banyak kali urusannya nih, tapi ternyata masuk surga dengan gratis. Kita mengaku kita ini penyakit nang payah diobati, penyakit nyambeti orang. Untung tuh mungkin tak kita makan kalati lo kok makan gental banget. Jadi kadang-kadang yang disambat itu kadang tentu betul belum biar orang kadang-kadang kan bujur kada, kadang-kadang cerita tuh pada sama dengan kenyataan. Ada kawan kami di sana bercerita, ada orang Banjar lewat di kampung orang Jawa, ada pengantinan. Jadi orang kita Banjar sopo sing kawin kang. Siapa nang kawin tuh, nang pengantin tuh siapa? Oh jangan orang kita Jawa boton ngertos. Boton ngertos artinya kada tahu. Cuman dikira orang Banjar ngaran pengantin tuh boton ngertos. Oh ya Sidin boton ngertos pangkawin. Viral di mana-mana cerita ada pengantin namanya boton ngertos. Minggu hadapan singgah lagi di situ, lewat lagi ada orang kematian, bertanya pulang, muncul juga, makanya tahu di urusan orang. Siapa sih mati kang aja, boton ngertos jangan kita jadi. Omai kesiannya aja, maras banget. Hanya seminggu mbak kawin dah mati. Mungkin kebanyakan minum keriting daing loh aja. Timbul fitnah jadinya, masya Allah. Maka kita di jalan penting nyambati keburukan orang. Keburukan kita gin ada juga. Jangan menyebut aib orang. Kata Kiai nang dari Jawa Timur kemarin, ingat banget ulun masih Yosidin nang katujuh nyambati orang tuh biasanya, tapi kada semuanya, kebanyakannya lalakian. Apalagi musim kumpanye, amun bibinian dia dasar bawaannya dah. Yosidin bukan ulun nyampaikan juga. Kalau hitung-hitung
tipis hendak langsung masuk surga. Tapi kenapa langsung masuk surga? Sahabat bertanya, "Man-hum ya Rasulullah?" Siapa mereka tuh? Ujar Nabi, "Man kana fi qalbihi min hubbil ulama." Orang yang ada di hatinya sayang dengan ulama. Sudah sidin wafat gin kita madakan haulnya. Maka jauh pulang tuh mengundang kami ke sini bersusah payah. Ulun nih seumur hidup kada pernah ke Banjarmasin, apalagi ke sini. Ulun bilang asa tak mimpi ke Banjar nih, tapi hendak dipadakan mimpi ketika lalawasan. Jangan aja semalaman aja ke Banjar memang asa tak mimpi memang. Mungkin ini kita awal mimpi lagi berapa malam dah sampai 12 malam, berarti kita mimpi lagi. Ini berkah kita ada niat hendak memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita tidak keluar dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah berganti dengan rahmatnya. Amin Allahumma. Sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, setelah dibedah dadanya, dibersihkan hati Nabi, kemudian dimasukkan sebanyak 4 macam ke dalam dada Nabi. Yang pertama dimasukkan helman, sifat helim, tidak gampang marah, karena pemaaf, karena penyantun, karena peduli, karena kasih sayang, sehingga tidak gampang marah. Nabi itu kalau untuk pribadi, Nabi kada gampang marah. Nabi peduli. Ahlaman nas wa asja'an nas. Nabi itu paling peduli manusia, paling penyayang manusia, paling pemaaf manusia, paling tidak gampang marah manusia. Padahal Nabi paling berani. Nabi paling berani mimpin pasukan perang menghidupkan Islam. Itu Nabi tetap punya sifat helim. Tetap disakiti, Nabi membalas dengan doa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Gunung Sari, ujar gunung, ya Rasulullah, izinkan kami gunung mengapit orang nih, mahir banget mencaci sempian, menyakiti sempian, kami kapit aja biar jadi tapai, pada jadi tapuyakan, tak jadi nangapa asal dapat izin aja. Gunung kada sembarangan bertindak tanpa izin Nabi. Ujar Nabi jangan, tapi gunung tetap bersumpah. Ujar gunung, ya Rasulullah, andai kata darahmu sampai menitis ke bumi, kami kada izin lagi, kami kapit semuanya yang menyakiti sempian. Nabi di Taif dihumbangi orang berdarah, ditadah Nabi darah, masukkan ke dalam butul, ditutup rapat-rapat biar jangan tergugur ke bumi. Dititip dengan satu sahabat, tolong jagakan darah punir ya Nabi, jangan sampai gugur menitis ke bumi, karena gunung mamuk. Sahabat bingung kemana menyimpannya, timbai ke laut kalau ada nangkana jaring, kena dibawanya naik pulang. Akhirnya bingung sahabat, minumnya habisakannya minumnya darah Nabi. Suatu saat Nabi cari, mana aja Nabi darah kok. Ujar sahabat, sudah habis minum, asal malih banget menjaga daripada tak kipai. Aduh, ujar Nabi itu darah kok, tapi ujar Nabi kan apa-apa, karena kau sudah tak minum darah saya, maka kau tidak akan masuk neraka lagi selama-lamanya. Ternyata orang hebat itu amalannya memuliakan yang ada hubungan darah dengan Rasulullah, memuliakan para habaib. Makanya Tuan Guru Deni sekumpul nih senantiasa memuliakan para habaib karena ada darah Rasulullah mengalir di situ. Nang minum darah sidin saja, ya Nabi kada akan disentuh api neraka. Maka itu kata Imam Junaidi rahimahullah,
arba'un tarfa'ul abda ila a'lat derajat wa in qalla ilmuhu wa amaluhu. Ada 4 macam amalan yang apabila diamalkan naik pangkat di sisi Allah sekalipun ilmu kita kada banyak. Ilmu kita kada banyak. Kita hendak masuk pondok pesantren kena kawai juga. Macam kita nak tuha-tuha nih. Ustaz nak masuk pulang ke pemangkih ambil binitin. Ada harapan. Siapa nafkahi di rumah. Jadi kita kada mungkin lagi macam saya nak mondok lagi kada mungkin lagi. Kada kawal lagi nambah ilmu. Amal pun karena itu pang sudah kada dapat kau banyak. Maka ada amalan yang bisa mengangkat derajat kita kada kawa meimbangi orang-orang hebat. Orang-orang hebat tuh kalau nyoba amal luar biasa. Sidin guring sedikit juga ada banyak. Sekarang ini pun di Banjarmasin ini banyak guru kita nang kada banyak guring, ada nang sejam guring. Kenapa gawinya beribadah tuh bang? Itu kita kada sanggup. Kalau Imam Ali Al-Mursifi itu beribadah malam, menjaga wudhu jangan batal selama 90 tahun kada pernah guring berubah. Mun hendak guring berduduk depan, guru aja mun guring berduduk, aku ingin lihat ya juga. Bujur bisa kamu di pengajian, mun dari lawas ceramah mulai guringan, kamu di rumah jadi depan nak guring berduduk, berubah juga selimut ditarik. Ini sidin menjaga wudhu wajar sidin bakar amat. Suatu saat ada kebakaran dipandang din api itu aja. Ngintu kita kada sanggup. Kita kada sanggup seperti Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Selama 40 tahun wudhu isya sampai ke subuh kada batal gawian setiap malam menghatamkan Al-Quran. Wajar Tuan Syekh itu banyak bakar amat. Sidin mengadakan perkumpulan hari mendung hendak hujan dipandang sidin mendung tu tegisir awak dan harapan. Tapi saya kemarin ada suatu saat ulun pergi pengajian hari mendung hijau langit tu ulun pandang mendung tu tegisir dipokol angin nang tipis nang tabel tajun patah payung ulun gagal jadi wali model ada nyaman jadi wali, ada kau mengisir mendung, baca Quran bilang tipis harapan. Nah, ada sanggup kita kada sanggup. Kita belum sanggup seperti Imam Malik. Imam Malik itu setiap malam beramal ibadah, amun tidur sebentar aja. Adalah was guring setumat banget. Itu pun begitu terguring karena rindu hendak bermimpi Rasulullah. Begitu tertidur termimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya mimpi sidin malam siang mesti jadi kenyataan. Kita kada pernah malam termimpi siang jadi kenyataan. Tapi bagus saya mimpi kada dapat waras. Tadi malam termimpi di kampung anjing. Kalau besok jadi kenyataan kemana kita buka? Untung cuma dalam mimpi. Kadang mimpi bawa musibah. Melihat buaya berenang menyeberang sungai. Sepanjang esok Honda diambil dialin. Rupanya 6 bulan nunggak pada bayar. Itu namanya mimpi bawa musibah. Kadang-kadang mimpi di zaman kami masih halus-halus di kampung. Kadang-kadang nang genal bertakon mimpi apa tadi malam deh dia nak masang nomor kulkas rupanya. Nomor nang toto tuh nah dipasang wah ini online pulang. Online. Nah jadi dipasangnya nomor. Ditanya kawan kami mimpi apa ding dia. Ya kawan saya naik sepeda pak, berapa orang sendirian pasang nomor 18 karena sepeda itu kan angka 8 kurang sikong dia tinggalkan kan 18 timbak nomor 18 sekali timbul 81 mahampas ke kopiah jauh bulu kopiah kada terganti orang berjudi mana ada sugihnya orang berjudi kada menjanjikan sugih tapi kecanduan bang. Ada 6 kiai dari Jakarta kemarin katanya anak suruh guring malam subuh dibangunkan bukan suruh sembahyang tanya mimpi apa tadi malam nak melihat warik bahaya kemana bukahnya nak ya naik sepeda bahaya wah hebat tuh ya kayaknya warik bisa bersepeda mereka itu jadi kupasang 2
pertama 81 nang kedua 18. Jadi kan kada betah malisit lagi. Aina hulu bahaya. Kenapa garam? Ya nang abah. Wariknya aneh bahaya. Kenapa aneh? Warik tuh bahaya, awaknya warik, tapi muhanya agak mirip abah. Mimpi kada karuan. Aduh, melisit juga kita nih. Tapi kata orang, kitabnya ada juga. Kalau termimpi dikejar di ular bagusnya. Amun termimpi dikapungi ular bagus, puji orang. Kitabnya tidak. Amun lalaki masih bujangan termimpi dikapung ular, ada bibini nang hendak. Amun bibini gadis dikapung ular, ada lalaki nang hendak. Ada kawan ulun termimpi dikapung ular, senang bangetnya. Julun jangan senang dulu, lihat ularnya juga. Tangan ular sambung yang dihadengi, ujung dapat bini penyamburan. Hari-hari bermamai. Itu mungkin waktu get bujang termimpi dikapung ular sambung. Makanya biar kalau ada ular sambung, laju aja buka. Maka pulang dalam mimpi ini kena kau buka ular. Laju juga gue. Duh, hai. Bibinian gitu juga. Apabila termimpi di kampung ular sawah, jangan dihadangi. Bujur dapat laki penguliran. Belingkun harus hari-hari. Nang bagus tuh ya termimpi di kampung ular tadung. Ular hirang nang panjang tuh. Walaupun hirang tapi lincah dia. Makanya ibu-ibu bersyukur banget nang dapat laki hirang. Alhamdulillah ya Allah, kau kirimkan Hajar Aswad ke rumah. 2 tahun tak ada mau behaji nang di rumah tuh, jadi guyur. Mirip banget Hajar Aswad. Ada apa-apa itu kan ada kitabnya. Makanya kita nih kada kawa meniru seperti Imam Malik kada kawa. Imam Malik mimpi malam melihat ada singa masuk ke kota Madinah, meminum habis banyu Madinah. Sadar sidin, tahu sidin. Puja sidin isok ulun kedatangan santri nang haus ilmu, singa ilmu dihadangi sidin. Siapa yang datang? Ternyata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Beliau setiap malam-malam dibagi 3. Sepertiga malam hagin beribadah, sepertiga malam hagin memaham ilmu, sepertiga malam hagin yang lainnya. Itu pun kita kada sanggup. Imam Ahmad bin Hanbal, beliau setiap malam sembahyang malam kada kurang 300 rakaat. Itu pun kita kada sanggup. Bagaimana kita hendak menjadi orang mulia di sisi Allah? Ternyata ada 4 macam amalan. Yang pertama, punya Imam Junaidi rahimahullah, al-hilmu, punya sifat hilim, tidak gampang marah. Kita nih jangan menurutakan marah. Setiap kita nih bisa marah. Kenapa? Sebab karena setiap kita diciptakan Allah ada unsur api. Api itu kan pemanas. Makanya apabila disinggung kawan panas, gimana caranya? Dosa jauh, ludahi kawan aja. Pus ludahi atau yuk dia Tuhan. Maka itu hak pulang no. Mari kampung din juga lah. Karena orang kampung sandal lu makan dia. Pada sandal kan seminggu lu kan ada peduli. Urusan belakangan lu kan marah kita. Karena ada unsur api. Makanya ujar guru saya, apabila kita nih hendak mengambil pelajaran dari diri kita masing-masing, baik kita. Kenapa? Sebab karena setiap kita dijadikan Allah ada 4 anasir, 4 unsur. Unsur pertama, kita diciptakan Allah ada unsur tanah. Maka apabila lawas kada mandi, gusuk keluar tanah. Di mana datang tanah? Gusuk tangan sama tangan nih sampai panas tiup bubur tanah. Karena kita ini ada unsur tanah. 2 hari kada mandi, banyak tanahnya itu gulung-gulung. Menurut seminggu, gugur laus ke bahu tumbuh. Bakar di bahu tuh bangun dah. Kau mana-mana mikul laus. Cuma kenapa nonton itu laus? Saya diperiksa, rupanya bakar. Karena ada unsur tanah. Apa yang kita ambil pelajaran dari tanah?
Tanah kada pernah marah, tanah kada mau dendamnya. Tanah itu setiap hari dijajah orang. Tidak ada orang yang berjalan kada berjajah ke tanah, kecuali kuntilanak kabangnya di Indonesia. Mana kabur syutingan dong nah, semua ke tanah. Tanah dikencingi, tanah dihirai, tanah diludahi. Semua kita beludah ke tanah. Maka buku rahak pulang dong. Bilang kayak gumpalan cindol dan gugur. Ada saring tanah. Dede kita nak beludah ke atas. Buku rahak kayak gitu. Ke atas bertemu di kemuha itu katakan. Tapi tanah pada marah. Maulah rumah beton 4 tingkat. Hantak cocok ke bawah. Pasak bumi ke bawah. Sampai 5-6 meter. Ribuan yang masuk. Maungkong rumah di atas. Ada saring tanah. Tetap dipikulnya. Kada ada tanah itu saring. Belebuh ke bawah. Habis tinggal rumah. Kada ada. Tanah dihirai orang. Kada marah. Di kampung kan kalau ada nio rabah. Panjangnya 12 meter. Itu hakin jamban. Jadi hari ini berhirai tampung nio. Karena isok di ujung tanahnya ada mana di sini. Banyak penglalatnya. Pindah ke ujung sana. Karena imbahnya di isoknya di tengah pulang. Di isoknya bersisir ke sini pulang. Ujungnya ke sana pulang. Ujungnya berbulai pulang ke sini. Berhirai. Sekali tumbuh lumbuk. Nah coba. Karena makan lumbuk tadi bijinya kada hancur. Berhirai. Subur laginya, awan pupuknya langsung. Itu namanya bibit lumbuk sekaligus pupuknya. Abang subur, ganal buahnya, hebatnya tanah. Dihirai lumbuk nang tumbuh. Kan kada belas dendamnya, ada belas dendam. Nang apa aja ditanam tumbuh. Turun petani nanam pepari tumbuh pepari. Nanam pisang tumbuh pisang. Kada mau tersalah tumbuh. Nanam pisang tumbuh pepari kan mau. Nanam kampung hidup ulang tadung kan mau. Kada mau belas dendam, itulah tanah. Makanya kita ini hidup tirulah tanah. Saling maaf memaafkan. Amun ada orang salah dimaafkan. Nang kedua kita jangan membalas salah. Nang kedua kita diciptakan Allah ada unsur angin. Makanya kita nih kalau lawas begadang malam, terliwat lama begadang malam masuk angin, menciput bekantut. Gimana kalau angin dah? Berarti kita nih ada bersimpanan angin. Angin ada, karena ada unsur angin. Apa yang kita ambil pelajaran dari angin? Angin kada suah berdusta. Dalam keadaan bagaimanapun angin kada mau berdusta. Lewat orang membuat durian semobil mendingur baunya sampai ke rumah bau durian. Kada mau terkorup bau. Angin kada pandang bulunya. Begitu durian lalu sampaikan angin ke hidung orang sugih, ini bau durian. Kalau kau nak menukar, nang susah pang sampaikannya juga ini bau durian supaya tahu dengan ada menukar. Karena duit jangan dia. Dan aturannya angin ini kan pilih-pilih lah ngasihnya. Kamu nak sugih pada kan durian, nang susah kada payah. Ada mau angin jujurnya. Padahal angin menyampaikan dari muhara tuh tertumbur macam-macam, tertumbur harta rumah orang, tertumbur tihak, tertumbur uang, sampai ke hidung tetap pada huruf baunya, tetap bau durian. Kada pernah ada orang liwat membawa durian sampai ke hidung bau tiwadah. Ada di hidung para rusak. Menghidung rusak mau mungkin salah bau. Orang membakar terasi di sana, acang menggamit di sana, sampai ke hidung asli bau terasi. Kada mau terbawa berbahaya berpanggang kada mau. Itu angin jujur dalam keadaan bagaimanapun. Maka kalau kita meniru angin nyaman hidup nih. Wala talbisul haqqa bil batil. Kata Allah, jangan kau campur nang hak dengan yang batil. Kadang jujur, kadang kada anginan. Orang kalau terbiasa berdusta bisa ketagihan. Allah sudah ketagihan, jangankan dengan orang mintuhaan dustanya. Ada kisah minanto mendustai mintuha. Hanya ribah kawin dibawa menjela. Paluntak.
Di sini lunta kan jela Pak. Kami sana jela. Karena saya nang mikang mik jela Bau menjela. Cuman minantu ini kebiasaan ketujuh memakan paisnya kada tahan lapar. Karena penyakit mahir makan. Jadi sedikit nukar pais. Nukar pais tadi digulung ditapih. Bebujulai parot hendak bersangki kelihatan mintuha supan. Orang berharikan minantu mintuha itu kan supan. Jadi gulung ditapih. Jadi sekali digulung ditapih bebujulai parot. Nang mintuha melihat parot minantu bebujul. Nah apa aja mintuha di parot minantu ini makan ide gembong itu. Hendak betapun malu. Ada betapun nak tahu. Orang berhari itu setengah jam duduk mintuha kan ketupan diri gitu. Makan bayi-bayi menwani bawatir. Nanti makan di depan pintu hati. Makan sedikit lapar. Makan banyak ketahuan kedegahan. Amun wah ini kata minantu mintuha sama begurau biasa. Berjalan gin bergandengan tangan. Ujungnya belecak lawannya. Main dom-donan. Kalau kami sana main lacak namanya main dom-donan. Main rime itu. Maka nang minantu lihai banget mengucuk daun itu juga. Belak 12 kan mintuha terus. Setelah ada ujung 6 tutupnya. Mintuha tutup minantu pulang. Akhirnya belak 12 mandi tangan. Maka tinggulah silakan 12. Maka gantungan budul kicap pulang. Siapa kalah gantung budul kicap. Maka ada limir nang taringah mintuhaan. Biasa. Bahari kedua nih. Hasrat minanto kaina bila nang Tuhan ni menimbai jela menimbai lunta mulai berkuyung pais kan mintuha arahnya kan ke jela kalau tak anak mangkat tu kan hati-hati membaca kan berkanjut lapas ikan bagaimana naik sini pelan kalau habis pais panggil lo masyarakat rupanya nang mintuha kadang menimbai jela kadang dilimparkannya kiting di tangan. Nah, jangan minantu gawat nih. Ini mau sampai tengah hari bisa bersih di pinggang. Cari akal. Oh, jangan minantu. Ya suapa sekolah minantu ini juga. Jangan minantu. Timbayun jalala. Timbai halagi jala. Oh, jangan minantu hak menyahuti. Wasangkutun alaina. Amun ditimbai di sini, tersangkut kainnya di sini. Aduh, minantu malah warna Tuhan. Cari nang kedua pulang. Oh, jangan minantu watajunun alaina. Amun tersangkut tajuni kainnya. Oh, jangan minantu watakutun buhaya. Oh, banyak nang minantu takutan di buhaya. Nah, sangat ditimbai, tersangkut juga. Begitu tersangkut, oh jangan minantu itu akan mau nyoba minantu tajun. Cuman sindirannya mantap. Ini nih biasanya nang menajun ini nang tanom. Yang terpanjang nafas paham aja minantu. Ada bapalah pikir hati minantu pulon menajuni. Mungkin inilah salah satu-satunya jalan Allah Subhanahu Wa Taala mengasih ulun kesempatan memakan pais walau dalam banyu. Masuk ke dalam itu bukan bikin lunta. Maunya pais, ada lawas timbul kulit pais, bingung itu di mana datang kulit pais nih? Kalau nyetajun sandal timbul sandal minantu, inilah kulit pais bingung. Rupanya ada tahan di minantu di banyu, naik ke atas, benepas kali, pais panggal mudah, kiting-kiting di mudah. Jangan itu di mana ikan dapat pais? Aku bahaya tajun termasuk warung kopi. Wah dia banyak. Mana ada warung kopi di laut? Ini barang bukti nah masih ada separuh lagi. Abahnya behiri itu lapo wae tajun dia kedua. Kaliwat laju dahi tahu pak tunggul berdarah patih naik ke atas melihat dahi itu berdarah. Ngapa bahagia? Maka kepala berdarah itu untuk jenam itu hikam nih memakan pais kali dibayari sehari dia datoknya jangan mana deh itu oh jangan minantu nasib dapat mintuha sama pada pembual makanya kita ini jangan biasa berbual tiru angin kita ini sudah tak bisa berdusta tahu nyaman banget berdusta tuh tahan di galeri gabul tuh kenal bual ada kisah kawan saya juga sebenarnya bukan saya berkisah saya dapat kisah kawan makanya saya di sini jangan banyak berkisah apa aja ulun rakam gitu ya kawan saya
ada orang dua merantau, yang seikong merantau ke Palembang, nang satu merantau ke Banjarmasin. Sudah lawas sama-sama merantau, bulikan tetamu di kampung halaman, saling bercerita. Oh jenang dari Palembang, ikam suahlah ke Palembang. Oh jenang ke Banjarmasin kan suah. Begitu ulun ke Banjar, kada kemana-mana lagi, nah langsung buli ke kampung. Di Palembang tu aja ada nang unik, aneh. Ngapa gerang presiden? Ada pisang tanduk ya. Pisang tanduk tuh ganal banget. Oh jenang dari Banjar, kayak apa gerang ganalnya? Ikam suah aja melihat drum plastik. Drum wadah banyu tuh. Kan ada kami sana drum plastik tuh wadah banyu. Nah suah lah melihat tuh. Oh jenang kawan dari Banjarmasin, suahai bisi bang. Hagin wadah banyu, hagin nampong banyu, hanja pisang tanduk tuh ganalnya kayak drum plastik tuh. Dapat dibayangkan, mau kayak drum plastik ganalnya pisang tanduk 10 biji setundun, kayak perapunnya. Kan berbual kada tanggung-tanggung. Nang merantau ke Banjarmasin kan mau kalah juga. Anu jadi Banjarmasin tuh ada aneh. Tapi garang aja ada kuantan. Kuantan tuh apa? Priok. Nang di memesak apa? Kawah. Nah di sana ada kawah. Kawah tuh ganal banget. Nang jadi dari Palembang kayak apa ganalnya? Ikam sual aja melihat lapangan bola. Apa main bola aja? Hanja kawah tuh ganalnya kayak apa lapangan bola tuh. Main jenang dari Palembang, ganalnya kawah gini apa? Mungkin mempersiapkan hakim merabus pisang munang di Palembang. Tak boleh kalau kok orang tak bisa berdusta nih ngali. Makanya kita tiru angin, jangan pernah berbohong. Nang ketiga, setiap kita diciptakan Allah ada unsur air. Makanya apabila lawas kita berkumpul macam ini nah, jauh awan kipas angin. Itu timbul air pepaloh, boleh kita rasakan masing-masing. Ada asal menjerikan awak pepaloh. Kalau paluh Nabi baunya lebih harum daripada minyak harum. Kalau paluh kita baunya masih dipertanyakan. Di mana datangnya air? Karena kita ada unsur air. Apa yang kita ambil pelajaran dari air? Air itu selalu menuju dataran rendah. Air kada pernah naik ke atas. Kada pernah air naik ke atas, kada pernah. Hendak meninggi-tinggi ke atas ada suah. Kecuali air main curhat. Nama curhat, tapi ujungnya ke bawah juga. Artinya apa? Kita ini hidup jangan pati berharap. Hidup merendah saja. Merendah saja. Kenapa? Sebab karena Nabi itu orangnya paling hebat. Tapi Nabi syadidal haya'i wa tawadu. Nabi bersangatan rendah hati. Ternyata kata Nabi, man tawada'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Siapa orang yang merendah diri, pangkat diangkat Allah. Dan siapa yang menyombongkan diri, nanti pangkat akan diturunkan Allah. Seperti orang main bola tangkis. Orang main bola tangkis itu boleh kita lihat kalau inya ngasih bola tinggi ke atas hadang bulikannya. Pedang wong dicemis kawan, tahan bertingkit meloncat mencemis. Kenapa bola dicemis kawan? Karena salah kita ngasih bola terlalu tinggi. Tapi kalau bola dikasih rendah, maambung diangkat orang ke atas. Apa sebab? Karena bola rendah kada kawan dicemis. Kalau bola rendah dicemis termasuk ke bawah net. Namun ada orang main bola tangkis, main badminton, bola rendah cemis terus tuh pemain pepaningan namanya. Makanya kita ini jangan menyombongkan diri. Gambaran sombong tuh katanya kayak buah nior. Pohon nior tuh tinggi ke atas, punggungnya ganal, pohonnya separagak, buahnya halus. Ada ganal, ada kok di atas pulang. Amun semangka, pohonnya halus tapi buahnya ganal, hunggah-hunggakan buahnya. Itu ada 20 kilo buahnya. Pohon halus tapi buah ganal, itu gambaran orang tawadu.
Kalau semangka itu karena gambaran tawadu orang hormat. Apabila masuk ke kebun semangka kekanakan halau sidin, ayo jangan ke sini, tajak pohonnya. Berjalan ingin bertingkit, apalagi pun asli tingkit deh. Jangan terjejak pohonnya tuh. Begamat mambil semangka tuh. Sudah diambil, dikindong semangka. Ada sembarangan deh. Sampai ke pasar buah bersambut. Nang dia mobil nyorong, nang di bawah nyambut. Dihormati orang banget. Pada desuah orang semangka itu berhumbang, belimpar ke dia, belimparakan semangka para ibang pada belah enam. Dihormati orang, membelah dia dengan pisau yang tajam. Sudah dibelah, pulang ditutup pakai panyo pulang. Hanya ditayang makan di pasar buah itu, pembeli kepingin semangka itu masuk dimakan habis sampai kulit-kulitnya dimakan juga, karena kan nyaman aja, asalnya kulit yang paling luar dimakan, kulit paling luar dimakan buang kan. Tapi nior tuh kelapa tuh gambaran orang sombong, inya tinggi di atas, orang hormat awan inya tuh memandangnya tuh karena di atas kan. Begitunya di atas, nah hendak menyambit nior tuh menerupong, hormat kan, iyalah kau di atas sih, kagai kau turun ke bawah bukaan orang. Begitu disambit gugur, adalah yang nunggu lagi. Berjauhan orang, takai bergenak pada pinjol Muhammad. Ada memadenginya. Begitu gugur kelapa di bawah, nior di bawah, bukan dihormati orang, dicari orang kemana tadi gugurnya. Sudah dapat cocok orang on parang kumpulakan. Di sana pakai ambung. Nang bersahan di belakang, datang pulang nang tukang ambung, cucuk pulang masuk ambung, cucuk masuk ambung, diangkut ke muara sungai, dihampas ke situ, lamas nior, tetapi kapitnya, tibainya pulang. Kalau kami di sana pakai langkau, hendak memasaki kelapa tuh, dijadikan kopra tuh, ini pakai jemur. Sudah sampai pulang, dikupik orang pulang. Dari kupik limparkan orang pulang, dibalah pulang, disungkil pulang, dihidupi api, dibakar pulang. Pada puas masuk ke dalam karung, pada puas tumbuk dalam karung, pada puas ikat dalam karung, pada puas tinjak ke pumpong. Nah, di sini kaltok namanya, karena pumpong. Sudah itu ditakal pulang, naik ke pabrik, sampai pabrik digiling dengan mesin. Habis itu minyaknya diambil, hampasnya dibuang. Sudah jadi minyak pulang, masuk akan kerinjing, hidupi kumpul gas, masuk akan ikan wadi pulang. Coba jadi apa itu? Apa namanya minyak tadi? Itu gambaran orang sombong. Maka itu kalau kita meniru kepada asal kejadian kita ni kada mau sombong. Maka itu sehebat apapun kita, kada boleh merasa hebat, apalagi memang asli kada hebat. Karena memang hebat kita tidak terlepas daripada kerjasama orang lain. Kemudian yang keempat, kita ini ada diciptakan unsur api. Apa yang kita ambil pelajaran dari api? Api itu selalu panas. Kalau hakim beramal ibadah, semangat terus membara bagaikan api. Tapi kalau ada masalah, kita punya sifat marah, ditahan marah. Man kapa ghadabuhu kaffallahu anhu azabahu. Barang siapa yang menahan marahnya, maka Allah akan menahan daripadanya akan azabnya Allah. Maka itu kalau kita orang buat marah, tahan saja, bersabar saja. Karena kita ini kebanyakan orang, tapi kada semuanya, orang ini suka menilai kesalahan kita. Makanya apabila orang menilai kesalahan kita, kita jangan marah, sabar aja. Memang kayak itu pang kebiasaannya. Kita nukar beras segentang, beras kampung, nang bekilang tuh nah, pada nang bersih orang beri kan betampi di nyiro tuh. Satu gantang tuh kan ditampi di nyiro. Coba perhatikan ibu-ibu tuh, nang diipinya apanya, antahnya ke beresnya lah. Mesti benih yang dipilih. Dalam satu gantang tuh 14 cantik, antahnya setengah cantik cuman. Beresnya 13 cantik setengah, nang hibuh kemana-mana, ikam jangan nukar beras di situ ya, banyak banget antahnya. Pada mana ada banyak antah sedikit juga, setengah cantik cuman, nang 13 cantik setengah hilang.
banyaknya beras di Nyiro tadi nanti piantahnya pada berasnya. Itulah kebiasaan gambaran. Makanya kita nih kadang-kadang selalu meneliti kesalahan, bukan kelebihan. Kesalahannya yang diteliti. Uji Imam Luqmanul Hakim boleh nakai kita juga kan menghendak tahu penilaian orang banyak, kira-kira nang dinilainya nang baiknya kah, nang kadenya kah. Bawa kendaraan kuda satu, dinaiki berdua, Imam Luqmanul Hakim di hadapan duduk, anaknya di belakang. Sekalinya berjalan pakai kendaraan kuda tadi, tetamu orang banyak berpandiran. Mai jurang ini, iya abah iya anak, kejamnya ai, kesiannya kuda sekong dinaiki berdua. Marasnya kan, uji Imam Luqmanul Hakim kan penilaian orang kan salah kita nih. Orang kadang menilai, coba lihat orang kawan anak lihat setianya, abahnya di atas, anak di atas, bahkan itu yang disebut pohonnya aja kuda sikung dinaiki berdua panatnya. Mungkin itu ya Imam Luqmanul Hakim nak ikam turun aja abah di atas. Napa nang dinilai orang? Biar orang kena menilai, coba ya anak bebaktiawan kawitan, tahannya menonton kuda di bawah, asal abahnya mengungkong di atas. Tapi yang dinilai orang mana bukan gitu, mai orang kejamnya nang Tuhan yang anak mengungkong ini anak maka menarik di bawah. Aduh, yang ini kada punya perasaan anak, kada anaknya kada nang dinilai kejamnya orang Tuhan. Loh kok Imam Luqmanul Hakim salah pulang nakai. Maka itu ya kita berhuruf aja, ikam di atas pulang, abah di bawah. Kayak penilaian orang. Mestinya kan yang dinilai hati orang tua bertanggung jawab dengan anak. Tahan dia banting tulang cari nafkah, asal anaknya bisa jadi orang hebat. Anaknya nyaman di pondok pesantren, begawi kada, makan nyaman, maka bisa bawa pulang doang. Abahnya makan dohok mencari, siang malam mencari, anaknya ada begawi. Yang dinilai kan hal itulah sayangnya orang tua kepada anak. Tapi yang dinilai orang bukan mintunya. Lalu orang banyak bercakap, oh ya orang banyak, oh my ini. Masa inilah kata orang banyak model anak durhaka. Masanya nyaman mengungkong kawitan bertarik unta kuda di bawah, ini maka mengungkong di atas. Ini anak kurang ajar ini, kan salah lagi kan? Kada Imam Luqmanul Hakim nanti dinilai. Namun kayak itu dia Imam Luqmanul Hakim nakai turun aja ikam, yang dinaiki. Jadi orang ada nilai lagi, jadi naiki ikam nonton sebelah atau sebelah sini, berjalan, kau kayak penilai kami lagi. Soalnya masih aja dapat nilai. Main juang ini dia abah dia anak, masa punya kendaraan kada dipakai-pakai ya. Loh jadi Imam Luqmanul Hakim karena menurut orang salah terus kita nih. Menurut orang salah terus sampai kapan saja kita ini salah. Kalau begitu bagaimana nak jenang abah kita hentikan sampai di sini kan tarusakan kah? Ujian anak ada pengen tarusakan baik menurut orang salah terus baik kita tutup aja di sini, lebih kurang banyak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin sekalian, demikian tadi tausiah atau ceramah agama sekitar peringatan Asra wa Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.